إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayolah ikhwah jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang masuk dalam perkara yang sangat besar setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni seorang diperintahkan untuk melakukan sholat. Dan sholat merupakan satu di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan pencegah dari kemungkaran, dari perbuatan-perbuatan fahsya. Maka siapa yang menjaga sholatnya, dia akan terjaga dari dirinya perbuatan fahsya dan mungkar. Namun siapa yang tidak peduli dengan sholatnya, atau dia sholat hanya sekedar daripada tidak mengerjakannya, maka kemungkinan besar fahsya dan mungkar masih berlaku pada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut di ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Para ulama menyebutkan apa itu fahsya dan apa itu mungkar. Fahsya adalah segala macam perbuatan yang biasanya didorong, yakni oleh perbuatan-perbuatan kemaksiatan seperti riba, mencuri, atau yang semisalnya. Adapun mungkar adalah kemaksiatan yang biasanya didorong oleh hawa nafsu seperti berzina, pornografi, dan yang lain-lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua perkara yang disebutkan ini adalah dua perkara besar yang kalau sekiranya seseorang terjerumus ke dalamnya, maka sungguh boleh jadi dia akan masuk dalam perbuatan yang masuk dalam perbuatan dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang merupakan perintah pertama setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, adalah merupakan perkara yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati." Sesungguhnya perkara pertama sebelum yang lain-lainnya, perkara pertama sebelum yang lainnya Allah Subhanahu wa taala hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab terkait dengan salat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Maka barang siapa yang salatnya itu baik, maka dia akan menjadi orang yang selamat dan menjadi orang yang beruntung. Kata iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa salat dalam Islam merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan bahwasanya nanti solat di akhir zaman adalah perkara yang hampir-hampir ditinggalkan.
Oleh karena itu khataliman rahimani wa rahimakumullah, agar kita menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena salat dia akan menjadikan sarana terbesar untuk bisa menghindarkan, meninggalkan, menjauhkan dari perkara keji dan mungkar. Maka penjagaan salat dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yasjad minallahi illa bu'dan." Kata beliau, barang siapa yang dengan salatnya tidak bisa untuk menjadikan sarana mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sungguh dia bukan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun justru dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan, kullu salatin la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap salat yang salat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahiya wabalun ala sahibiha, maka ini merupakan bencana bagi pelakunya, bencana bagi orang yang melakukannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dijelaskan dengan lebih rinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, as-salatu tanha bihasbi kamaliha. Salat dia akan bisa memberikan pengaruh untuk mencegah keji dan mungkar sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Kata beliau, sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Faman kanat salatuhu akmal, maka siapa yang salatnya lebih dekat kepada kekhusyuan, siapa yang salatnya lebih dekat kepada kesempurnaan, kana nahyaha a'dham, maka niscaya dia akan bisa lebih besar untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat generasi pertama umat ini, siapa mereka? Para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai generasi terbaik. Ternyata salah satu di antaranya, mereka adalah generasi yang paling baik dalam penjaganya dalam salat. Kita diingatkan oleh sebuah kejadian besar di tahun keempat Hijriah, di tanggal 5 bulan Muharram, yakni ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan peperangan Uhud, ternyata masih banyak kabilah-kabilah yang merencanakan untuk memerangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah para utusan setelah perang Uhud ini, di antaralah Abu Salmah, dan di antaranya juga adalah Abdullah bin Unais, diutus untuk memerangi orang-orang yang akan merencanakan untuk memerangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, di mana Abdullah bin Unais satu ketika dipanggil oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu ketika memanggilku, yakni Abdullah bin Unais. Faqala, kemudian mengatakan, innahu qad balaghani anna Khalid bin Sufyan ibn Nubaih al-Ghazali, bahwa telah sampai kepadaku, yakni Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Ghazali, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni yajma'u liyan nas liyaghzuni, mereka telah mengumpulkan manusia untuk memerangiku, yakni untuk memerangi kaum muslimin. Wa huwa bi Uranah, dia tinggalnya di Uranah. Madinah ke Uranah itu mungkin sekitar 400-500 km. Informasi ini dengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki uyun, mata-mata yang untuk mendeteksi di mana posisi-posisi gawat yang akan menjadikan kaum muslimin terancam ketika itu. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia sekarang ada di Uranah. Uranah kalau sekarang ada dekat, yakni Masjid Namirah yang ada di Arafah. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi faqtulhu, datangi dia, bunuh dia. Kata Nabi yang sallam, datangi dia dan bunuh dia.
Fakultu, maka kemudian Abdullah bin Unais dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, in'aduhu li hatta a'rifuhu. Tolong informasikan kepadaku tentang orang ini, karena dulu nggak ada media sosial, sehingga untuk mengetahui seseorang nggak mungkin mengetahui kecuali karena pernah bertemu. Abdullah bin Unais nggak pernah bertemu, tapi Rasulullah SAW menjelaskan. Maka kemudian kata Nabi yang mulia SAW, supaya tidak salah orang, Rasulullah mengatakan, idza ra'aitahu wajadta lahu iqsha'irtahu. Kalau nanti kau ketemu, kamu akan merasa gemetar, karena orang yang sangat bengis, orang yang sangat buruk peranginya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Sa'id, Nabi yang mulia SAW mengatakan, idza ra'aitahu hibatahu wa faraqta minhu wa daqarta syaitan. Kalau nanti kamu ketemu, niscaya kamu akan terbayang, yakni tentang syaitan, menunjukkan betapa buruknya orang ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Abdullah bin Unais, dia dengan membawa pedang yang akan digunakan, dia berangkat berjalan 400 km. Berjalan, maka sampailah di sana. Saat dia sampai di sana, ternyata waktunya adalah sudah lewat waktu zuhur. Artinya ini sudah mendekati habisnya waktu asar. Maka ketika sampai di sana, didapati ada seorang laki-laki yang betul-betul sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau engkau melihatnya engkau akan gemetar, dan kalau engkau melihatnya nanti engkau akan teringat yakni tentang syaitan. Maka dia mengatakan, benar, aku melihat seorang laki ini, dan laki ini sedang bersama dengan beberapa wanita yang dia sedang menuju ke tempat untuk persinggahannya atau tempat peristirahatannya. Maka kemudian dia mengatakan, aku mendekatinya, namun tiba-tiba teringat bahwa sekarang ini waktu asar. Aku khawatir kalau sampai aku membunuh dia dulu, sementara ini urusannya lama. Sehingga ketika itu dia berjalan menuju ke arahnya, dalam keadaan dia sambil melaksanakan sholat dengan isyarat. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, dengan isyarat matanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sambil mengisyaratkan matanya saat ruku, saat sujud. Kemudian sampailah di hadapan Khalid bin Sufyan al-Khudali. Saat sampai di depannya, maka Khalid bin Sufyan al-Khudali dia mengatakan, "Man rajul? Siapa engkau?" Kata Abdullah bin Unais mengatakan, "Saya salah seorang dari Arab. Aku mendengar bahwasanya engkau sedang mengumpulkan orang untuk memerangi Muhammad." Kata dia, "Benar, saya sedang mengumpulkan orang untuk memerangi Muhammad." "Untuk apa kamu datang?" Kata Khalid bin Sufyan mengatakan, "Untuk ini aku datang." Maksudnya ingin bergabung denganmu. Ini dia membuat khilah. Maka kemudian seolah-olah dia menjadi sebuah teman yang akrab. Kemudian dia berjalan. Saat berjalan sudah jauh dari wanita-wanita itu, kemudian dihunuskan pedangnya, kemudian ditebaskan ke lehernya, dan matilah ketika itu Khalid bin Sufyan al-Khudali. Yang menarik di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi yang begitu genting. Pertama, bagaimana digambarkan kalau kamu bertemu dengan dia, engkau akan gemetar dan engkau akan teringat syaitan. Artinya situasi yang sangat genting. Yang kedua, datang pula waktu salat. Yang menarik di sini, Abdullah bin Unais dia tidak menyia-nyiakan waktunya, dan Abdullah bin Unais dia mengatakan, nanti sajalah, kan ini waktu zuhur. Tidak, dia kerjakan salat, meskipun dia harus mengerjakan salat hanya dengan isyarat saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka layaklah mereka para sahabat menjadi orang yang terbaik, karena mereka orang yang paling baik dalam menjaga salatnya. Maka hari ini juga ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, salah satunya adalah bagaimana penjagaan salat dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki perhatian yang besar, ataukah kita hanya sekedar kita selesaikan kewajiban kita? Apa kita jaga dengan baik, ataukah sekedar setelah selesai sudah? Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka, orang-orang yang Nabi SAW katakan khairun nas qarni, sebaik manusia adalah yakni generasiku, mereka para sahabat, ternyata mereka begini. Dan ini bukan satu saja, hampir semua mereka akan betul-betul menjaga sholatnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka jumlah sedikit,
persenjataannya pun boleh jadi mereka persenjataan yang sangat minim sekali. Oleh karena itu khawatul iman rahimani wa rahimakumullah, pentingnya menjaga salat. Maka jadikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, salat adalah prioritas yang penting. Sebagaimana kita bisa satu saat kita lapar, kita memprioritaskan untuk makan, sementara makan akan selesai, tapi salat dia akan menjadi perhitungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka para sahabat, kenapa mereka begitu luar biasa dalam menjaga salat? Pertama, mereka belajar langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka orang yang telah mengalami langsung bagaimana sulitnya mempertahankan Islam, sehingga mereka akan begitu besar penjagaannya. Karena kita tahu bahwasanya sesuatu makin sulit mendapatkan, biasanya kita akan makin besar penjagaannya. Makin mudah mendapatkan, biasanya makin ringan untuk menjagaannya. Oleh karena itu khawatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita hari ini bisa menjadi murid-murid belajar kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka jalan yang pertama, hadir dalam majelis al-ilmu. Karena di sana disebutkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Bagaimana kita akan menjadi murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau kita jauh dari majelis ilmu? Bagaimana kita akan memiliki penjagaan kepada salat sementara kita tidak tahu bagaimana cara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat? Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setidaknya dalam satu hari gunakan sebagian waktunya untuk kita belajar agar kita bisa mendapatkan apa yang pernah dapat oleh mereka para sahabat dalam penjagaannya terhadap salat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.